Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa update terbaru mengenai kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang bergulir di Polda Metro. Yang mungkin hampir semingguan ini sempat terlupakan, teman-teman ya. Dan konon kabarnya, di bulan September ini akan ada penetapan tersangka. Waduh. Sepertinya nasib mereka semakin terancam nih. Tapi ada satu orang yang belum kelihatan nih batang hidungnya, teman-teman. Setelah aksi demonstrasi terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang hampir semuanya berujung kerusuhan, Rismon sampai detik ini belum kelihatan loh. Tidak datang di acara bedah buku, tidak hadir di konferensi pers, tidak hadir ketika ada kegiatan di Bandung bersama dengan Refly Harun dan kawan-kawan. Kemana Rismon ini? Apakah dia sedang membuat sebuah orkestrasi ataupun sedang memanas-manasi mahasiswa masyarakat untuk turun ke jalan lagi dengan membawa isu adili Jokowi makzulkan Gibran? Ya biar Polda Metro ini tidak fokus lagi nih ngurusin kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Apakah seperti itu, teman-teman? Nanti kita simak videonya ya. Selain itu, Roy Suryo, Tifa, Refly Harun, dan kawan-kawan kembali dirujak oleh netizen karena diduga mereka ini merendahkan profesi ojol. Ini kan keterlaluan, teman-teman. Dan terakhir, ada sebuah tayangan yang sangat luar biasa. Ini analisis lagi nih dari Bung Budiman Sujatmiko mengenai aksi demonstrasi, mengenai pengamanan, mengenai dalang, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan juga mengumpulkan jalan kabinetnya, tapi tidak ada kehadiran seorang yang harusnya mendampingi dia, yaitu orang nomor 2 di Indonesia, yaitu namanya Wapres, ya, Gibran Raka Buming Raka, itu nampak, ya. Bahkan yang bersangkutan tampak asik membuat pertemuan ojol-ojolan, ya, drama. Bagi para rekan-rekan driver ojol, ya, menurut saya pernyataan Roy Suryo ini ya sudah termasuk pernyataan yang merendahkan para driver ojol ya. Jadi kalian bisa merapat nih ke orang ini ya. Silakan kalian buat pelajaran sama manusia kurang ajar ini ya. Waduh. Keras Terus yang kedua yang dia bilang, pertemuan Pak Prabowo pada saat kompres pers ya dengan ketua partai dan ketua lembaga-lembaga negara, DPR MPR ya. Dia bilang tidak ada ya Wapres di situ. Ini Roy Suryo ini benar-benar otaknya sudah rusak nih ya. Otak manusia kurang ajar ini. Waduh. Di mana-mana ya. Tidak harus presiden itu harus didampingi oleh Wapres ya. Apalagi cuma pers kompres seperti itu. Pakai otakmu Roy Suryo ya. Pakai otakmu Roy Suryo ya. Waduh. Tentunya harapan kami dengan perdamaian ini, saya akan mencabut laporan perdata dan laporan pidana di Polda Metro Jaya. Allahu Akbar. Karena Pak Bitor memang selama ini kurang data dan kilap sehingga menuduh saya mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Jadi intinya memang diakui saya tidak tahu menahu, oleh karena itu publik biar tahu bahwa memang Pak Paiman tidak mencetak ijazah Pak Jokowi. Mengenai orang-orang lain di luar Pak Bitor ya silakan saja, tapi saya dengan Pak Bitor sudah clear, tidak ada urusan di Pasar Pramuka, dan juga bahwa sudah clear juga, sudah saya sampaikan ke pengacaranya Pak Bitor bahwa ijazah saya asli, guru besar saya asli. Waduh. Bentar teman-teman. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari Pak Arianto Sutadi mengenai kasus yang sekarang bergulir di Polda Metro. Yang pertama, Roy Suryo memang orang kalau hatinya sudah dipenuhi kebencian ya, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut ya jelek aja di matanya. Itulah pandangan dari Roy Suryo kepada Mas Gibran, Mas Wapres. Dan lagi, ini orang kok apa ya, hobinya tuh selalu merendahkan. Selalu orang berada di bawah dia selalu mau paling di atas. Coba kalian lihat, di setiap dia tampil di TV, di podcast, nggak ada seperti yang lebih pintar daripada orang ini, teman-teman. Dan lagi tadi, Prof Paiman. Ternyata Bitor kayaknya nih ngemis-ngemis lagi nih buat damai dengan Prof Paiman. Makanya, udahlah Bitor. Kau akui aja lah, biar kawan-kawan kau itu masuk bui cepat gitu ya kan. Dari apakah benar tuduhan mereka, Pak?
bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu itu dulu kan Pak? Kalau ijazah asli atau palsu itu saya yakin penyidik tidak akan mendalami lagi Pak. Itu sudah yakin dari hasil dari Bareskrim, ditambah lagi dengan penyidikan yang tambahan itu dia datang ke UGM, ditambah lagi pernyataan dari UGM yang dia secara resmi itu formal itu. Kalau bayangan saya, formal itu langsung ditayangkan di depan hakim udah yakin bahwa itu memang kayak gitu. Itu. Jadi itu kekuatan sebagai eviden gimana menurut saya Pak Arianto itu? Sekali, sangat kuat ya. Secara teoritis ya, ini jasa analog. Di mana-mana pun orang menafsirkan ya, mendalilkan ya. Kalau untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu tidak perlu pakai lapor, tidak perlu. Cukup kepada siapa yang mengeluarkan. Betul. Data-data dia dulu di situ lengkap gitu kan jadi Pak Jokowi itu otentik mendapatkan ijazah. Betul. Perkara ijazah itu kemudian sudah diserahkan kepada beliau, kemudian hilang atau nggak ada dan sebagainya itu tanggung jawabnya Pak Jokowi, bukan tanggung jawabnya UGM. Tapi dalam hal ini UGM kan hanya menjawab Pak Jokowi adalah lulusan dari Gama, jadi dia jelas punya ijazah palsu, ijazah asli. Ya kan gitu kan. Nah, tapi kalau dia suruh nunjukkan ijazahnya, ya nggak ada kan, ijazahnya udah serahkan kepada Pak Jokowi. Betul. Yang di sana hanya tinggal kopinya atau Pak yang dilegalisir untuk arsip di sana. Kan ijazah kan cuma satu Pak yang asliin sebagian pada yang bersangkutan. Nah gitu, jadi pernyataan dari para UGM itu bukti yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa itu asli. Makanya penyidik kemarin itu tidak perlu lagi mendalami mengenai apakah ini ijazah ini asli apa tidak. Cukup hasil penyelidikan dari Bareskrim ditambah penyelidikan dia selama bulan ini cukup. Hanya sekarang tinggal itu saran kebencian atau fitnah atau apa itu yang pasti akan dicari-cari. Kemudian siapa yang berbuat ini gitu dibagi-bagi pada mereka itu. Yang tidak terlibat ya pasti tidak akan jadi tersangka. Tapi kalau ada memenuhi unsur ya pasti jadi tersangka. Cuman unsur apa yang masuk itu tersangkanya. Kalau misalnya kita asumsikan Pak podcast dari kanal Universitas Gadjah Mada itu sebagai bukti konkret ya. Artinya kan yang berbicara kan orang yang sangat kompeten Pak. Rektor, wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan. Dan secara rinci menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini liar. Termasuk juga mengenai masalah nilai, kemudian masalah apakah tulis tangan, ini tulisan tangan, KRS-nya itu tulisan tangan, ya kan itu semuanya udah dijelaskan Pak. Tidak ada keraguan dari pihak itu Pak yang mengenai perbedaan ini tulisan tangan, kok itu kok segitu itu kan analisasi Resmond. Resmond itu hanya melihat daripada apa yang ditayangkan oleh Bareskrim waktu itu. Bareskrim kan dia menayangkan sebagian daripada dokumen yang ini transkripnya. Kan itu gini langsung difoto cepet. Ada tulisan tangan kan waktu itu. Langsung dianggap bahwa itu transkripnya pakai tulisan tangan ke situ rendah. Padahal kenyataannya setelah diterangkan sama rektor UGM itu Pak. Tahu nggak bahwa kalau penilaian itu tidak hanya itu. Ada yang nilai yang resmi, ada yang nilai pendadaran, ada nilai itu gitu. Itu tadi yang digembar-gemborkan kan tulisan tangan serendahnya. Jadi kayak gitu Pak. Saya sedihnya itu Pak, mengambil asumsi yang jelas asumsinya itu keliru. Tapi dia gembor-gemborkan seakan-akan mencari kepastian gitu. Kayaknya pura-pura nggak tahu ya. Tapi ternyata saya baru tahu sekarang memang betul-betul dia nggak ngerti Pak. Kayak gitu. Memang dia nggak ngerti. Masuk kategori apa itu Pak? Pencemaran nama baik ya? Kalau pencemaran nama baik bukan itunya Pak, tapi itu kan menuduh bahwa Pak Jokowi itu skripsinya ya, kalau Pak Simon kan, kalau Resmond kan skripsinya palsu. Skripsinya itu nggak benar, berarti ijazahnya nggak benar kan? Kayak pakai asumsi kayak gitu kan? Kalau Pak Roy ijazahnya palsu karena apa, itu nggak sama dengan itunya kan. Yang diangkat adalah kopian upload dari Sandi. Sandi. Nggak peduli dia itu asli apa tidak, dianggap itu satu pembanding yang dipegang oleh Pak Jokowi kan. Nah ketika ditanya ini apa, kan ini nggak asli nih, dibandingkan itu pasti ketemunya nggak asli dong kan. Dia bilang ya salahkan yang angkat dong. Coba logika kayak gitu kan menurut saya sesat. Ini logika betul-betul sesat, logika Pak. Sesat dalam, tapi mereka bersikuku bahwa itu kebenaran. Bahwa itu pun dia angkat di dalam buku putihnya itu juga Pak. White paper. Buku orang sampah, yang nalarnya benar gitu Pak. Ini kayak gini penelitian ini saya nggak habis pikir tuh.
bagaimana dia mendalilkan bahwa sebagai peneliti ya, dan kemudian metode penelitiannya itu membandingkan antara sesuatu yang tidak benar tapi dibandingkan dengan ini, dan dia mengambil kesimpulan bahwa itu palsu, memaksakan gitu. Ini kan suatu menurut saya sih penyesatan pada masyarakat gitu. Nah sayangnya sekarang bukannya hanya masyarakat yang tidak tahu, tapi para ahli hukum pun banyak yang ikut mendukung bahwa ini penelitian, ini wajib dilindungi, banyak yang gitu. Itulah yang saya sedihnya itu. Ya bahkan mantan Wakapolri Pak, si siapa? Pak Ogroseno itu kan mantan Wakapolri itu malah mendukung Rolls-Royce CS ini, kan aneh gitu. Nalarnya gimana gitu. Coba Pak Arianto tegur-tegur sedikit lah tuh mantan Wakapolri kan. Tapi pangkatnya di atas Pak Arianto ya. Nggak sopan pula nanti ya kan. Makanya saya berharap cepet-cepet aja ini, kalau cepet diuji di pengadilan nanti akan kelihatan itu Pak. Ya kalau sebenarnya publik juga berharap seperti itu. Pak Arianto ini segera masuk ke pengadilan. Tetapi untuk masuk ke pengadilan kan harus SP3 dulu Pak. Harus ada penetapan tersangka dulu ya kan. Baru kemudian jaksa menyusun dakwaannya ya kan, baru masuk ke pengadilan pelimpahan. Nah menunggu ini kan Pak. Kalau saya yakin pengadilan itu sudah ready Pak untuk menyidangkan kasus ini. Masih menunggu. Iya kan, masih menunggu pasti gitu. Nah salah satu yang ditunggu oleh publik itu adalah apakah benar ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Itu kan sebenarnya ujung primary case dari persoalan kali tuduhannya itu asli atau palsu kan gitu. Nah kalau kita berasumsi bahwa itu karena itu adalah manual analog gitu ya, kan nggak perlu digital forensik, ahli digital forensik. Ya, teoritiknya kayak gitu Pak. Ya kan? Nah, cukup siapa mengeluarkan ijazah? Oh, pihak universitas. Ya udah, statement resmi sudah ada. Diputar aja video itu kan sudah jelas tuh di hadapan hakim. Resmi tuh, nggak ada satupun cacatnya itu bahwa yang namanya Joko Widodo tahun masuknya tahun 80, wisuda tahun 85, menyelesaikan skripsi dengan baik dan memiliki ijazah asli. Artinya apa? Kalau itu disajikan video itu di depan majelis, artinya terpenuhi unsurnya semua. Nah, kalau itu kemudian yang terjadi, Pak Arianto, artinya apa? Tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh khususnya 5 orang sih sebenarnya, ya kan? Yang lain-lain itu saya nggak ngerti. Itu bisa jalan, hanya kan gitu kan? Yang 5 orang ini nih. Bentar, 5 orang kata Bang Budius. 5 orang itu siapa ya? Roy Suryo, Rismon, Tifa, Rizal Fadila, Kurnia, atau Egy Sujana. Nah yang mana nih, Kurnia atau Egy Sujana? Karena kan harusnya 6 kan, Kurnia dan Egy Sujana. Ini 5 doang nih katanya nih. Yang paling utama yang menjadi mungkin yang paling positif ya jadi tersangka teman-teman. Ini kira-kira siapa ya? Kurnia atau Egy Sujana? Kalau Egy Sujana kan sudah soft landing tuh. Sisa Kurnia nih, Kurnia masih ngerocos terus nih kayak Roy Suryo ya kan. Di mana mereka selalu berkata di mana-mana tanpa ada suatu alasan yang jelas dari pengadilan. Pokoknya ijazah Jokowi palsu. Bahkan 1000%, 1000 triliun persen segala macam. Ditambah gantung Jokowi, adili Jokowi, karena menipu apa? Memberikan ijazah palsu. Nah, jelas memfitnah. Unsur itu kan sudah terpenuhi. Betul, Pak Arianto. Pertanyaan publik, bukan hanya pertanyaan saya, Pak Arianto. Kekhawatiran apa dan ketakutan apa penyidik ini tidak berani untuk menetapkan tersangka dulu aja terhadap masalah pencemaran nama baik? Bentar. Tadi soal gantung ya. Gantung, adili. Nah itu urat lehernya tuh sampai mau putus-putus tuh si bapak tua itu. Yang kemarin juga ada videonya tuh ya. Yang sedang memprovokasi mahasiswa, memprovokasi masyarakat, memprovokasi orang agar turun aksi. Sampai-sampai dia katanya mau melibas Pak Prabowo. Waduh. Padilah. Kalau penilaian saya bukan kekhawatiran, tetapi keinginan. Bukan keinginan publik untuk betul-betul perfect, sempurna melakukan berkas ini yang sehingga nanti bisa menggolkan bahwa unsur-unsur fitnah dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Kalau untuk pembuktian ijazah asli atau tidak, sekarang pasti itu tidak diperdalam lagi oleh dia. Cukup, lebih dari cukup Pak itu. Yakin deh kalau itu berkas yang sekarang ada. Even kemarin berkas-berkas yang dari Barreskrim itu aja diujukan ke hakim, hakim udah yakin tuh bahwa itu udah pasti Pak mengatakan itu asli gitu. Tetapi yang sekarang yang akan didalami oleh penyidik adalah yang ini,
yang dari rekaman kurang bisa dengar tuh barang buktinya lebih daripada 500 kok potongan-potongannya itu kan. Gitu. Wow. Nah, itu kan satu persatu kan harus ini Pak, dioncain ya. Ini potongan kan misalkan ada rekaman berapa puluh bab, tapi setiap satu rekaman itu kan tidak diambil berapa menitnya kan, cuman pada menit-menit tertentu aja yang dipotong-potong itu kan. Di situ siapa ngomong apa itu aja yang dipentingkan. Itu satu persatu nanti akan dicek kepada si saksi ahli sesuai dengan ahlinya. Nanti semacam dibikin kayak telis ini si A misalkan. Ini apa? Digital ini melanggar pencemaran ditentang. Ini terus kemudian pakai digital yang lain apa gitu. Jadi kayaknya seperti itu. Nah, setelah ini Pak, deretan kayak ngitung voli aja Pak, telis itu kelihatan. Oh, si ini berarti memang memenuhi syarat unsur-unsur pidana untuk A, B, C. B ini cuman A, C. Misalkan C, ini enggak memenuhi semua gitu. Bisa jadi kayak gitu. Itulah aja sehingga makanya periode untuk penentukan tersangka itu nanti kalau perhitungan Pak estimate saya itu nanti enggak satu persatu Pak. Sekaligus thread yang 12 itu bisa ditentukan ini memenuhi syarat serempak ya. Ya, enggak serempak. Iya, bisa serempak. Bisa serempak. Tapi tidak satu persatu, ini dulu sini. Pernyataan Bapak Presiden menangkap bahwa ada faktor kemiskinan, ada faktor kesenjangan sosial, dan Pak Presiden tidak pernah membantah itu. Dan ekspresi unjuk rasa konstitusional damainya, Pak Presiden tidak pernah melarang itu. Dia menjadi berbahaya ketika mulai masuk teknologi dan metodologi menggiring emosi berdasarkan algoritma. Siapa yang pegang tidak harus elit. Siapapun dari kita, asal kita bisa menguasai namanya prompt engineering, dan Anda punya banyak followers, Anda tinggal dimanapun, Anda bisa melakukan social engineering dalam itu. Di tengah pergolakan seperti ini, anybody can create a revolution. Pertanyaannya, apakah itu ada kemarin? Saya menangkap, saya bukan seorang intelijen. Saya menangkap itu ada. Kalau akunnya besar kan gampang untuk mendeteksinya. Saya tidak perlu menyebut. Tetapi inti saya mengatakan, kita pisahkan dari goyang bro. Kita pisahkan dari serikat buruh. Kita pisahkan dari organisasi-organisasi yang sudah biasa demo dengan struktur yang jelas. Kita pisahkan itu. Kita pisahkan juga dari tuntutan-tuntutan yang adil. Misalnya soal tunjangan, misalnya tuntutan adil supaya anggota DPR tidak flexing, tidak tuntutan misalnya untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, itu adil, it's okay, nggak ada masalah. Masalahnya adalah sekarang bagaimana kita sebagai satu bangsa yang hari ini kebetulan, saya ngomong ini bukan karena saya menterinya, kalau besok dipecat jadi menteri pun nggak apa-apa. Kebetulan presidennya hari ini lagi getol-getolnya berbicara soal pengentasan kemiskinan lewat sekolah rakyat, makan bergizi gratis, lewat hilirisasi. Pertanyaannya, ketika kita sedang di periode itu, memangnya semua orang bergembira dengan itu? Betul. Memang semua orang berbahagia dengan itu? Memang semua orang berbahagia ketika pemerintah mengatakan ada 3 juta hektar lahan sawit yang selama ini ilegal. Dan itu harus disita negara untuk dikembalikan kepada negara. Yang tidak membayar pajak hingga 1.000 triliun. Memangnya memang semua orang bergembira ketika presiden mengatakan ada satu koruptor besar, ada mafia besar yang tidak pernah tersentuh presiden lain. Pak Prabowo mengatakan kejar. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak dan saksikan pada kesempatan kali ini. Dan itu juga lah tadi update terbaru mengenai kasus perselisihan ijazah Pak Jokowi, pencemaran nama baik antara Pak Jokowi, Pradi Bersatu bersama dengan Roy Suryo CS, dan antara Pak Paiman, Farhad Abbas melawan Bitor dan kawan-kawan. Roy Suryo CS juga ada di situ. Nah sepertinya kasus Paiman dengan Bitor udah selesai, berakhir damai. Dan Bitor ya sudah mengakui bahwa ya dia salah gitu ya kan. Dia salah mengatakan kalau Paiman mencetak ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Dan ini sudah membantah tuduhan yang selama ini tersebar di media sosial. Utamanya yang disebarkan oleh Roy Suryo CS yang informasinya diambil dari si Bitor. Dan si siapa? Mantan ketua KPK itu Abraham Samad. Juga sepertinya ini mantan ketua KPK tapi kualitasnya seperti ini loh. Waktu dia podcast dengan Bitor, dia mempersilahkan Bitor berbicara tanpa men-challenge apa yang dikatakan Bitor. Ya dia seolah-olah percaya aja gitu dengan
omongan Bitor, tanpa adanya bukti, tanpa adanya ya hanya cerita. Ya kalau kualitas mereka seperti ini, siapapun yang bercerita kepada mereka mengenai keburukan dan kejelekan Pak Jokowi pasti langsung dipercaya sama mereka. Karena itulah informasi-informasi yang mereka cari, si Roy CS ini. Mau itu benar, mau itu salah, ya disikat aja semua sama dia. Dan itulah yang terjadi terhadap informasi yang diberikan Bitor. Mereka telan mentah-mentah kemudian dikeluarkan gitu. Nah, inilah orang-orang yang tidak punya check and balance dalam hidupnya. Pokoknya kalau musuhku Jokowi, apapun informasi jelek tentang Jokowi, kita libas semuanya. Inilah yang dilakukan oleh mereka ini, orang-orang yang ngaku-ngaku doktor, orang-orang yang ngaku-ngaku peneliti, padahal diragukan semuanya ya kan. Nggak jelas sama orang-orang ini teman-teman. Dan tadi Arianto Sutadi sudah menjelaskan secara detail seperti apa proses yang sekarang berlangsung di Polda Metro. Dan ya ijazah Pak Jokowi sepertinya proses penyidikannya sudah selesai. Penyidik sudah memegang bukti valid konkret terkait keaslian ijazah Jokowi. Jadi sekarang penyidik fokus kepada pasal-pasal yang akan disangkakan gitu, mengenai pencemaran nama baik, undang-undang ITE, penghasutan dan lain sebagainya. Dan saya tuh agak bingung ya sama Roy CS ini teman-teman. Dimanapun dia tampil, dimanapun dia duduk, diskusi namanya talk show podcast dia selalu gitu merendahkan orang. Saya nggak tahu ya, kok dia selalu merendahkan orang gitu. Emang dia setinggi apa sih? Emang dia siapa sih? Emang Roy Suryo ini siapa gitu? Lu siapa Roy? Lu bukan siapa-siapa di mata gue dan di mata teman-teman itu Nusantara lainnya itu kau nggak ada apa-apanya Roy. Udahlah nggak usah ngomong-ngomong tinggi, ngomonglah nggak pantas ojol gini, ojol katanya kok bersih jaketnya, ini apaan? Lu apaan? Emang lu siapa gitu? Aduh, ngangkut barang-barang rumdis aja omongannya udah selangit, yang udah paling bersih di Bobi ini. Aduh, nggak hafal Pancasila, nggak hafal Indonesia Raya pun. Aduh. Setelah teman-teman, semoga September ini mereka segera ditetapkan tersangka dan kita harus cari Rismon kemana gitu. Kok hilang dia? Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.